sangat pas sekali karena baru banget tahun lalu ya, sudah di Juli juga, di bulan Juli tahun lalu Hafsah telah mengikuti program ini. Nanti kita buat saja ini secara santai, jangan terlalu kaku gitu ya, having fun aja. Karena ini memang langsung dibuat dikemas untuk siswa dan untuk siswa dan kepada siswa juga. Ya, kita serahkan kepada para moderator, Kak Bani dan Kak Lina. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat pagi dan selamat datang di College Insight, yang acara yang diadakan oleh Euro Management Indonesia. Di sini kita akan langsung bertemu nih dengan narasumber utama kita, yaitu Kak Hafsah Khairana Muhammad. Oke, mungkin sebelumnya kita juga izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rabani sebagai staf Euro Management Indonesia. Dan saya tidak sendiri, saya bersama. Saya Lina, saya juga dari staf Euro Management Indonesia. Salam kenal Bapak dan Ibu, juga audiens yang ada di rumah. Betul. Oke, mungkin di sini kita nggak salah lama kali ya, langsung kenalan aja sama narasumber utama kita. Narasumber utama kita Kak Hafsah. Oke, boleh kan Kakak kenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Kak, nama aku Hafsah Khairana Muhammad, bisa dipanggil Hafsah aja. Aku umurnya udah 18 tahun dan aku 1 tahun yang lalu Juli 2025 itu aku menjalani pre-college summer program di Brown University ya, selama 2 minggu. Oke, wah keren banget ya, udah ikut pre-college itu 1 tahun yang lalu ya gitu. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu karena keren banget udah bisa masuk ke pre-college gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu nih Kak, Kakak sebelumnya itu sekolah di mana ya? Sama kelas berapa sekarang kalau gitu? Aku sekarang sekolah di SMA Lab School Jakarta yang di Rawamangun. Aku sekarang lagi kelas 12. Oke, berarti waktu ikut pre-college itu di kelas 11 ya? Iya. Oh, ya setahun yang lalu. Nah, kalau setelah pulang dari pre-college nih, kesibukan kamu apa? Jadi pulang dari pre-college, aku kan baru mulai kelas 11. Jadi di situ aku banyak organisasi, terus kegiatan ekstrakurikuler, habis itu persiapan untuk kuliahnya juga, kuliah habis lulus SMA, terus ya gitu aja. Oke, keren banget ya, Mas maupun udah ikut terus sudah masih banyak kesibukannya. Langsung masuk ke kesibukan di Indonesia ya. Betul, mungkin sini aku juga mau tanya deh Kak, kan tadi Kakak ikut pre-college-nya nih. Kalau boleh tahu Kakak dapat informasi sama atau pre-college-nya dari mana Kak? Aku sih langsung dikasih tahu dari ayah aku yang diinfoin dari Euro Management sendiri. Nah awalnya tuh aku nyari summer program secara umum gitu. Habis itu dari itu aku ketemu pre-college summer program dari Brown University itu. Kak, dengar-dengar kakak itu ikut summer program dari Brown University ya. Yang kita tahu Brown University itu salah satu dari Ivy League. Susah nggak sih untuk dari persiapan pendaftaran dan lain-lain ya? Untuk persiapan pendaftarannya sih di persyaratannya dibutuhin nilai IELTS, habis itu CV kayak biasa. Rapor. Ya. Tapi waktu itu aku sih pendaftarannya diurusin sama Euro Management, dibantuin. Jadi menurut aku nggak terlalu membebani gitu untuk aku sendiri. Jadi ya tinggal dijalanin aja. Oke, tapi berarti emang Euro Management udah membantu ya, banyak yang pokoknya kalau urusan yang bagian pendaftaran semacamnya tetap bantu sama kita gitu ya. Semakin aja di Euro Management. Iya, betul. Oke, mungkin sini aku juga mau tanya deh Kak, Kakak kalau di summer course-nya itu sendiri, Kakak ambil jurusan apa kalau begitu? Kakak mengikuti mata kuliah apa di summer course itu? Aku ngikutin course itu sama aja kayak jurusan gitu ya. Aku ngikutin course antropologi,
Um, dan nama course-nya sendiri itu namanya Visions of a Just City, dan yang lainnya aku lupa lagi. Nggak apa-apa. Iya, tapi apa itu? Tapi mungkin boleh nggak dijelasin kayak mungkin selama summer course itu berarti kakak ngapain aja sama di kegiatannya Iya. gitu? Jadi di dalam course-nya itu aku mempelajari tentang urban planning, terus antropologi, terus sama dosen aku tuh ngajarin banyak banget dan dikasih tugas, dikasih proyek untuk bikin kayak urban mapping gitu sebuah area. Jadi itu tugas yang kreatif banget. Dan kalau di luar course-nya itu aku ngambil ekstrakurikuler kegiatan yang di luar course-nya yang disediain Brown University-nya sendiri, kayak ada workshop tentang persiapan kuliah gitu. Abis itu ada kegiatan-kegiatan kreatif kayak scrapbooking, abis itu nari-nari, dance class gitu. Abis itu kegiatan social gathering aja sih sama student-student Brown University pre-college program yang lain gitu loh. Jadi aku kenal banyak orang dari situ. Wah, keren banget ya Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi Kakak bilang mengikuti dan kenal sama banyak orang dari situ. Iya. Ada berapa orang sih Kak yang ikut summer course di Brown University dan dari negara mana aja? Kira-kira ada berapa ya? Mungkin ada 3.000 plus, dan itu tuh anak-anak, kebanyakan anak-anak SMA, tapi kebanyakan itu anak-anak SMA yang lokal juga, jadi yang dari Amerikanya sendiri. Kalau yang dari luar negeri seperti aku itu agak uncommon gitu ya. Nah, habis itu kebanyakan mereka tuh misalnya dari luar kota aja kayak New York, apalagi ya pokoknya deket-deket Rhode Island gitulah, karena Brown University di Rhode Island. Oh, keren banget ya. Berarti memang waktu itu banyak banget ya orang-orang ikut kelasnya juga gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kakak juga sempat bilang kalau kegiatannya itu banyak urban planning, kegiatannya banyak berdiskusi juga. Berarti kalau waktu itu kegiatannya bakal lebih baik di outdoor atau di indoor Kak waktu itu? Sebenarnya 50-50 sih, soalnya kebanyakan dari course-nya itu kita jalanin di dalam kelas indoor, tapi ada juga waktu itu ada class outing, jadi kita keluar gedung Brown University sendiri, abis itu kita keliling kota si Rhode Island-nya, Providence. Habis itu dari situ nyambung juga sih sama course aku, karena ini kayak urban city gitu lah, jadi kita mengeksplor city itu. Habis itu di luar course-nya juga kegiatan-kegiatan banyak yang outdoors yang seru, kayak social gathering. Waktu itu pernah juga pas kan itu ada 4th of July ya, kegiatan 4th of July itu disediain kayak beach day gitu sama Brown University-nya, itu seru banget. Pantai. Jadi banyak banget kegiatan yang emang seru banget ya Kak. Iya. Nah, aku kan tanya nih, kalau kuliah di Indonesia kan kita sering ya disuruh presentasi depan orang, depan mahasiswa lain. Kalau di sana Kakak ada nggak pengalaman kayak presentasi di depan teman-teman Kakak yang dari mancanegara gitu? Jadi selama course-nya ini selama 2 minggu kita tuh working up to a final project gitu, yaitu presentasi akhir di depan kelas tentang tugas kreatif kita. Nah, itu aku ada kesempatan untuk presentasi di sana di akhir course-nya. Aku presentasi di depan kelas tentang proyek aku, proposal urban city planning gitu. Dan itu tuh walaupun nerve-wracking banget, itu mengekspos aku kepada ternyata presentasi di depan anak-anak ini tuh nggak terlalu mengintimidasi gitu. Pokoknya
banyak Iya. seru sebenarnya seru. Oke, itu keren banget kok gitu ya. Tapi mungkin kita juga mungkin belum tahu nih Kak, kayak waktu itu Kakak ngikut sama course ini kayak sekitar berapa lama gitu Kak sama di sana. Dan waktu itu mungkin agak step back lagi gitu ya. Tadi kan berarti ada seleksinya itu kan. Nah, berarti untuk seleksi itu apakah ada interview juga Kak sebelumnya terkait mungkin ada registrasi dokumen dan semacamnya. Tapi apakah setelah itu ada wawancara juga Kak sebelumnya gitu. Mungkin bisa jelasin lebih detail aja kali ya Kak tentang programnya seperti apa gitu. Untuk wawancara sih kayaknya nggak ada ya. Jadi proses seleksinya tuh cuma ngirim file kita, isinya nilai-nilai tertentu, terus CV kita, udah sih itu aja. Wawancara nggak perlu. Ya. Berarti emang mudah banget ya, tinggal dokumen aja diselesaikan. Nanti kalau emang butuh mungkin bisa ke Euro juga gitu ya. IELTS-nya juga. Oh ya, IELTS Kamu juga. berapa Hafsah kemarin? Oh iya, IELTS berapa? Aku IELTS kemarin 8,0. Gimana cara belajarnya tuh Hafsah bisa setinggi itu? Itu sih aku persiapan untuk IELTS-nya itu full Euro Management. Kayak di luarnya itu aku nggak terlalu siap-siap gitu, tapi karena ada les IELTS Euro Management itu tuh udah terfokus banget, terus tuh persiapannya udah lengkap yang sama Pak Ferdinand itu. Ya. Oh, berarti kakak berarti juga sebelumnya pun juga udah ada persiapannya dari Euro Management juga ya untuk khusus bahasanya gitu. Oke, keren banget ya kalau gitu. Berarti ambil course di Euro Management itu dan berhasil mendapatkan IELTS dengan skor 8 ya. Wah, kalau untuk hal lain yang perlu disiapkan kan selain IELTS, apa ada juga motivation letter dan lain-lain Kak? Iya. Ada motivation letter berupa essay itu. Tapi itu aku juga ada di Euro Management juga ya. Ya. Oke. Paham. Oke Kak, kalau gitu mungkin dari aku juga mau tanya sedikit ya Kak. Tadi kan berarti kakak udah tahu nih lolos gitu. Gimana perasaan kakak pas kakak lolos gitu? Ya, aku waktu tahu aku lolos itu aku senang banget. Jadinya aku bisa ada kesempatan untuk keluar negeri terus belajar di universitas top di Amerika gitu. Kayak aku senang banget. Dan aku nggak sabar untuk ngejalanin. Sebagai info, sebenarnya Hafsah nggak diterima di Brown University juga ya. Sebenarnya ada beberapa kampus yang lain juga, tapi Hafsah ini memilih ke Brown University. Iya. Oh, paham. Oh, kalau gitu mungkin boleh tahu juga nggak nih Kak? Kan kakak berarti tadi diterima juga di beberapa universitas gitu ya. Kalau gitu kenapa Kak lebih pilih ke Brown University? Gitu. Karena sebenarnya aku dinasehatin ayah aku juga kalau di universitas lain tuh emang bagus, tapi di Brown University itu pokoknya ada yang spesial lah, bahwa itu tuh kampusnya khas Universitas Amerika banget dan pasti pengalamannya juga yang paling merepresentasikan pengalaman kuliah di Amerika. Kalau universitas yang lain itu ada yang agak modern kayak di mana ya, pokoknya aku keterima di Cornell University, abis itu Columbia di New York. Itu tuh yang modern banget ya pengalamannya, beda dari Brown University yang emang kayak klasik gitu ya. Mungkin aku juga mau tanya lagi deh Kak. Kalau tadi kan kakak bilang kalau Brown University itu gaya pendidikannya Amerika banget gitu ya. Mungkin boleh di-spill nggak Kak ya? Apa sih perbedaannya kalau kakak pas sama belajar di Indonesia sama di Amerika kalau gitu? Perbedaan utamanya kayak bagaimana? Perbedaan utamanya sih yang aku lihat jauh lebih interaktif gitu ya, dan anak-anaknya tuh nggak takut untuk mengutarakan pendapat mereka gitu. Jadi setiap ada course itu aktif banget, setiap ada kelas itu aktif banget setiap harinya, dan banyak diskusinya juga yang membuka mata lah ya. Oke Kak, tadi kan kakak udah nyebutin Columbia University, terus Brown University. Emang dari awal udah tertariknya ke US? Iya. Oke. Sebelumnya emang kakak udah
punya keinginan atau gambaran untuk memang tertarik ke dunia pendidikan internasional? Iya, dari dulu aku emang tertarik banget untuk perguruan tinggi luar negeri karena menurut aku akan mengasih pengalaman yang baru dan lebih beragam gitu loh, daripada kalau misalnya aku stay di Indonesia. Itu kayaknya lebih seru juga, dan ya lebih kita bisa cari pengalaman baru. Oh oke, paham kalau gitu. Keren ya, berarti ada kegiatan juga sama di university gitu ya. Mungkin dari kakak juga boleh dong kayak kasih tahu tempat favorit kakak selama di sana di kampus itu di mana? Tempat favorit aku itu sebenarnya kalau bukan di kampus sendiri nggak boleh. Soalnya ini tuh kampusnya itu dekat sama jalanan yang isinya itu ada banyak kafe-kafe, terus restoran, terus apa ya namanya, kayak toko baju gitu. Pokoknya lengkap deh jalanan ini. Namanya Thayer Street. Dan di situ tuh ada banyak kafe lucu yang setiap hari aku tuh kesana untuk refreshing aja dari kegiatan kampus-kampus setiap hari ya. Suka itu. Kalau mungkin aku juga penasaran deh kak, kan tadi kita banyak ngebahas tentang lingkungan sama teman-teman nih. Kalau dari dosen-dosennya bagaimana nih kak? Dosen. Aku kan dapat satu dosen ya di course aku, dan dosen itu tuh dosen wanita yang backgroundnya emang bagus banget, dan kelihatan jelas sih kalau dia bagus karena waktu selama course-nya itu dia sangat aktif dan dia sangat mengerti cara pikir anak-anak seumuran kita gitu loh. Beliau sangat terbuka gitu dalam mengajar kita, no matter kita udah misalnya level berapa gitu pemahamannya tentang topiknya, itu dia selalu terbuka untuk mengajar kita. Dan Oke, berarti dalam 2 minggu itu dibagiin satu dosen gitu ya untuk Iya. pembimbing. Oke. course satu dosen. Per course satu dosen. Nah, kalau satu course itu berapa orang kak? Berapa orang ya? Kayaknya sekitar 20-30 gitu. Kayak 20 deh. Paham, oke. Nah, terus mungkin kalau tadi kakak kan juga gimana juga banyak gitu ya. Kalau tempat nongkrongnya gitu sama di sana, itu kemana aja kakak biasanya? Kalau habis kelas mungkin contohnya, mungkin kalau di kampus kayak nongkrongnya di mana gitu, atau mungkin selain tadi tempat kakak skill juga yang mungkin banyak kafenya, di tempat lainnya di mana aja kak? Kalau misalnya setiap habis kelas itu kita suka ke halaman kampusnya yang rumput-rumput itu. Pokoknya ya kita suka duduk-duduk aja di situ. Habis itu sambil baca-baca materi buat besoknya atau tugas buat besoknya. Nah, habis itu di halaman itu juga sering ada permainan-permainan sports gitu, kayak volley. Habis itu pokoknya kegiatan-kegiatan seru yang lain yang mengiringi hari-hari kita. Oh oke. Mungkin ya tadi kan kakak sempat bilang ada ekstrakurikuler juga ya. Nah kalau ekstrakurikuler tuh ada apa aja kak? Dan kakak waktu itu ikut apa tadi? Sorry, aku lupa. Boleh jelasin lagi. Jadi disediain ekstrakurikuler untuk setiap harinya, yang kita itu bisa daftar lewat websitenya secara bebas gitu loh. Jadi ekstrakurikuler tuh banyak pilihannya, kayak misalnya mulai dari segi akademisnya ada workshop yang tadi aku bilang, persiapan kuliah gitu, persiapan masuk Ivy League mungkin. Nah selain itu ada ekstrakurikuler olahraga juga, seperti ada juga kegiatan lari bersama gitu setiap pagi, sore itu sebelum kelas, sebelum atau setelah kelas.
Habis itu olahraga pokoknya banyak lah ya, ada lari, volley, bola-bola gitu. Selain itu ada segi kreatifnya juga, kayak ya yang aku bilang scrapbooking itu. Habis itu apa lagi ya? Habis itu Pokoknya banyak ya. iya pokoknya banyak. Oke, aku mau tanya deh, Hafsa, tentang aku kan dan kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia itu kan Muslim ya. Nah, aku tuh pengen tahu deh, gimana sih kehidupan seorang Muslim di US? Gampang nggak sih kalau misalnya kita pengen makan makanan halal, atau misalnya kita lagi kelas terus jam sholat, apakah kita boleh izin ke musola dulu atau gimana tuh? Jadi kalau dari makanan dulu ya, sebenarnya kan ada kafetarianya yang kita bisa makan setiap breakfast, lunch, dinner gitu. Di situ tuh ada corner halal food yang itu tuh emang buat muslim. Itu udah pasti aman ya makan di situ. Nah, abis itu kalau yang di selain halal food corner itu sebenarnya bisa aja sih tanya setiap penjual makanan kalau ini tuh halal gak ya, pasti mereka bakal ngerti kok dan akan dikasih seperlu kita. Nah, abis itu kalau masalah sholat sih kita bisa aja bebas izin sholat, pasti mereka ngerti juga ya. Dan untuk student muslimnya sendiri yang di Brown program ini sebenarnya ada beberapa, tapi nggak terlalu banyak, kayak minoritas aja sih. Tapi nggak apa-apa, itu tetap sama, dirangkul sama semua orang. Berarti kita nggak perlu khawatir ya kayak tentang hal-hal kayak gitu. Oke. Terakhir kali ya Kak, kalau dari kita, kira-kira Kak Hamsa sendiri ada niatan nggak untuk balik lagi ke Brown University dan melanjutkan pendidikan di sana? Aku ada niatan besar sih untuk kembali ke Amerika untuk kuliah yang beneran di sana. Karena emang dari dulu niatan aku tuh emang PTLN kan, dan Amerika itu udah pilihan yang top banget emang. Jadi ya aku berniat untuk masuk kuliah sana. Amin. Amin ya, kita doain Kak Hamsa semoga bisa lanjut ke Brown University. Betul. Oh, mungkin ini juga les banget gitu. Dari Kak Hamsa ada pesan nggak buat teman-teman Bapak Ibu di sini gitu? Buat yang mungkin nantinya ada yang ingin juga mencoba JAK seperti Kak Hamsa juga gitu. Apakah ada pesan yang mau disampaikan? Aku mau bilang aja kalau misalnya ada dari kalian yang ingin ada niatan gitu untuk menjalani summer program seperti aku jalani tahun lalu, itu lakuin aja gitu. Soalnya itu pengalaman yang sangat eye opening untuk aku, dan aku mendapati pengalaman baru yang emang banyak dan bermanfaat, karena aku juga jadi mengenal banyak orang dari berbagai background gitu. Terus aku juga mempelajari hal-hal yang baru, mau itu dari course yang aku pilih ataupun dari luar, pelajaran hidup aja. Jadi semangat untuk kalian yang mau persiapan, dan persiapannya sendiri insya Allah nggak terlalu susah. Yang penting kalian ada niatan sih, sama Semoga gabung ke Euro Management ya, juga jangan ya. lupa Euro Management. Karena emang menjadi gampang banget kalau dari Euro Management ya. Kak Brani, kayaknya audiens kita ada yang udah nggak sabar pengen tanya jawab gitu. Iya, kayaknya kelihatan ya, dari kelihatan udah kayak mau tanya gitu. Mungkin dari kamu juga bisa, makanya memberikan kesempatan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh banget nanti bisa mungkin angkat tangan atau mungkin langsung kasih itu saja gitu ya, Iya. agar kita bisa berikan mic-nya kepada Bapak Ibu gitu. Silakan Bapak Ibu, adik, kakak. Ada yang bertanya sebelumnya? Tentang seputar summer course yang tadi dijelaskan oleh Kak Hafsa. Ya, Boleh, silakan Bapak. Selamat pagi, salam kenal semua, saya Adi. Ini putra saya, Mikael, dari kebetulan sama lab school tapi jarak. Oh, oke. Mau tanya aja, kalau ikut short course itu
apakah berpengaruh nantinya untuk pada saat misalnya tujuan utamanya pengen masuknya ke Brown University gitu ya? Apakah ini berpengaruh nantinya pada saat penerimaan nanti di universitas nanti atau tidak? Itu tanya saya pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ke Euro Management ya. Sejauh mana pendampingan dari Euro Management pada saat keberangkatan? Kalau tadi kan pada saat pendaftaran mungkin dibantu ya. Pada saat keberangkatan dan selama 2 minggu di sana. Dan sejauh mana pendampingan dari Euro Management? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Adi. Berarti pertanyaannya, apakah summer course ini akan berpengaruh terhadap diterimanya di Brown University ya? Dan yang kedua, sejauh mana pendampingan Euro Management? Gitu. Oke, silakan Kak Hafsah. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama itu memang kegiatan ini cukup berpengaruh terhadap peluang terimanya karena ini emang pengalaman langsung di kuliah di kampus ini kan, di kampus Brown-nya. Tapi karena kan setiap tahunnya ada 3.000-an plus anak gitu, jadi itu emang bermanfaat tapi nggak terlalu rare gitu pengalamannya ya. Nah, habis itu untuk pertanyaan yang kedua itu seberapa didampingi oleh Euro Management. Sebenarnya aku tuh berangkat ke sananya aja udah didampingi sama salah satu karyawan Euro Management, Kak Miftah, dan selama 2 minggu aku di Brown University aku selalu didampingi Kak Miftah, tapi itu tuh seperlunya aja sih. Sebenarnya aku bisa secara mandiri, tapi kalau misalnya perlu bantuan bisa langsung dibantu sama Kak Miftah, tinggal telepon aja. Saya tambahkan ya Pak ya. Jadi dari proses untuk layanan PKS sama semester ini, kita mulai dari proses aplikasinya terlebih dahulu Pak, yang tadi sudah disampaikan oleh Hafsah. Dia harus punya CV, paspor, nilai raportnya itu dilihat, proses penerimaannya karena kan menggunakan bahasa Inggris untuk apply ke universitas di Amerika. Kemudian akhirnya nanti setelah aplikasi itu kita siapkan bahasanya, karena apa tadi IELTS, karena diminta minimal IELTS-nya berapa kalau ke Brown University itu 7, diminta 7,0. Alhamdulillah Hafsah bisa melebihi target, betul, karena di atas 7 sudah di 8,0 kan ya, gitu ya. Kemudian ada motivation letter Pak, esai, jadi menulis untuk kita sama persis kayak mau melamar ke universitas Pak sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Cuma perbedaannya ini masih di tahapan pre-college-nya gitu ya, tapi hampir sama untuk apply ke universitasnya. Terus ada juga rekomendasi letter dari sekolahnya Pak, bahwa Hafsah ini mempunyai motivasi untuk belajar di luar negeri, dan salah satunya itu ada rekomendasi letter dari sekolahnya Pak. Dari proses kemudian itu aplikasi, akhirnya ada kita proses apply dan akhirnya ada penerimaan. Berarti setelah penerimaan itu kita pilih yang mana, Hafsah memilih Brown University. Kemudian lanjut lah proses pengajuan visa studi, pengajuan visa, karena kan untuk kesana berangkatnya tidak hanya ada LOA diterima pre-college, tapi harus punya izin masuk. Nah itu menggunakan visanya itu tergantung apa. Kebetulan Brown University ini boleh menggunakan visa B1 B2 atau bisnis atau turis gitu ya Pak ya. Tapi beda lagi, ada juga universitas yang memang harus menggunakan visanya studi. Nah yang Brown University menggunakan visa B1 B2, jadi kita apply-kan visa B1 B2. Oke, setelah visa B1 B2 didapatkan, kita juga kebetulan untuk akomodasi sudah termasuk paketnya ya, untuk pre-college itu Pak, tapi sudah termasuk pencarian, jadi kita sudah tahu. Dan akhirnya kita lanjutkan untuk proses adanya pendampingan di negara tujuan gitu ya. Pendampingan negara tujuan itu apa? Misalnya ada penjemputan di bandara, ada nanti pengantaran ke tempat tinggal, ada orientasi tempat lingkungan, sampai akhirnya si anak sudah oke, dan akhirnya nanti ada kayak proses apa ya itu namanya touring lah ya, jalan-jalan singkat sedikit ya Pak ya, karena pengenalan kota, karena nanti kan siswa ini nanti ada visi misinya mau memang kuliah di Amerika gitu, jadi biar mengenal universitas ataupun kota di mana dia ada nanti studi di sana. Dan proses laporan kepada orang tua tentunya Pak, karena ini penting sekali, dan itulah layanan dan proses pendampingan dari Euro Management Indonesia Pak. Kurang lebih seperti itu. Tempat tinggalnya itu di dorm atau ikut sama keluarga?
Kalau tinggalnya di asrama di sana yang disediain. Yang domnya kalau kamu yang sendiri ya, yang Iya. tidak ada roommate ya. Iya. Yang Tapi sendiri. dikasih pilihan di Ah. dorm kalau mau antara sendiri atau sama roommate. Oh, gitu. Bisa pilih. Dining plan. Oh, yang didapat ya. Ya dapat dining plan, jadi untuk breakfast, lunch, sama dinner setiap hari itu gratis makan di kafetarianya Brown University ya. Ya, like-nya seperti student lah Pak. Jadi memang kan dapat paketnya sudah termasuk dengan makannya gitu. Tapi kadang-kadang kalau student kan kadang bosan juga, ya kadang jajan juga. Tapi kalau sudah paket kan sudah termasuk include gitu. Jadi jatuhnya dom ya. Iya, dorm. Ada yang lain ingin bertanya? Boleh saya tanya? Ya, silakan Pak. Mau saya pakai mic, Pak? Oke. Silakan Pak. Buat kakaknya itu saya kasih support. Makasih. Keren banget. Pertanyaan satu buat kakaknya. Ya. Tadi kan udah ada perbandingan dengan luar Indonesia dengan luar negeri. Apakah pernah kakaknya mencoba di dalam negeri? Untuk program di dalam negeri gitu ya. Iya. Kayaknya itu Belum. aku belum, Oke. karena belum cari. Sorry, saya potong. Kakak bisa membandingkan sebentar kakak belum pernah coba di dalam negeri. Satu, pertanyaan ini saya mau tanya biayanya. Itu aja saya mau tanya biaya untuk ikut paket ini berapa? Kalau masalah untuk pendampingan dan fasilitas segala macam, saya yakin tempat ini sudah sangat mantap. Nah, saya mau tanya langsung ke intinya aja. Biayanya berapa? Untuk yang paket yang dari universitas itu beda-beda ya Pak ya. Contoh yang Universitas Brown ini kena satu paketnya itu $5.000. Ke Indonesia kan? Hah? Ke rupiah kan berapa? Kalau ke dirupiahkan, oh ya, kebetulan kan itu tahun lalu ya Pak ya, kebetulan itu tahun lalu itu sekitar 100 juta something lah Pak kalau Untuk untuk 2 ini. minggu. Iya betul Pak, udah termasuk yang asrama tadi, Daniel beli makannya itu sudah termasuk Pak. Oke. Karena memang itu harga paket langsung dari universitasnya Pak, betul. Iya. Sorry, Beda-beda. bayangan saya gini, Hah? bayangan saya waktu anak saya diunggah, Hmm. pengenalan untuk kampus langsung di sana dan untuk kuliah, bukan untuk persiapan atau pra kuliah istilahnya ya, gitu. Makanya saya bilang dari tadi, kok 2 minggu? Ya. Karena saya orang awam dan orang jadul, nggak ngerti nih, gini-gini nih. Jujur makanya saya nanyanya, berarti ini kan hanya persiapan untuk kuliah dan pengenalan kampus di luar negeri, gitu kan maksudnya? Ya, salah satu di antaranya betul Pak. Betul ya? Betul, Gitu salah ya? satu di antaranya betul, itu salah satunya. Berarti tapi setelah itu kan nanti anaknya sendiri yang akan memilih, betul kan? Setelah dia selesai paket program 2 minggu ini kayak diklat istilahnya, semacam kayak diklat istilahnya. Yes. Jadi ini izin Pak, ini program adalah program pre-college, jadi memang program yang didesain untuk anak SMA. Iya. Tapi bagaimana dia ingin merasakan kuliah di Amerika Serikat. Jadi untuk anak kelas SMP kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu boleh untuk melakukan program ini di Amerika Serikat. Nah, hubungannya dengan itu apa? Saya nggak ngerti. Soalnya Kenapa? saya orang awam. Pre-college itu sendiri apa? Oh iya, pre-college itu Nah. adalah jadi pre-college untuk SMA, anak-anak SMA yang ingin mencoba bagaimana perkuliahan, kultur perkuliahan, terus bagaimana Pelatihan cara intinya. belajar Bukan mata juga. kuliah kayak gitu. Jadi ini Oh. program yang didesain memang untuk orang-orang yang mau kuliah ke Amerika Serikat dan ingin merasakan lebih awal untuk kuliah di Amerika Serikat. Kayak gitu. Nah, nanti hubungannya dengan kuliah S1-nya adalah bagaimana dia sudah disiapkan, dia udah tahu bagaimana culture di Amerika Serikat. Nah, tergantung dia, terserah dia. Ketika dia lulus kelas 12 SMA dari Indonesia, apakah dia mau ke Amerika Serikat atau tidak? Nah, ke Amerika Serikat ini tentunya nanti proses apply-nya atau proses pendaftarannya beda lagi dengan pre-college study kayak gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda tapi satu road yang sama seperti itu Pak. Izin. Jadi Terima sudah kasih, merasakan terima kasih lebih dulu penjelasan. Pak gitu. Iya. Jadi intinya hanya pelatihan sementara intinya, pengenalan untuk dunia kuliah kan.
merasakan perkuliahan ini memang program Amerika Serikat, Pak. Di Indonesia belum ada. Iya, belum ada. Iya, Maksudnya betul. ini kan nggak cuma Amerika Serikat kan, ada Iya, beberapa ada negara-negara lain juga Iya, kan. dalam artian berarti negara luar itu memberikan satu program yang bekerjasama dengan Indonesia melalui tempat ini, wadahnya di sini di Indonesia. Tidak bekerja sama, Pak. Ini Langsung program dari universitasnya langsung. Namanya pre-college program dan bebas untuk siswa SMA di seluruh negara. Iya, berarti kan kerjasama nih antara negara luar dengan Indonesia dari pendidikan. Jadi bebas, siapapun yang mau daftar silakan ke universitas itu. Tidak ada kerjasama sama sekali. Oh, Iya. oke, makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kecuali misalnya dari universitas Iya, dan terima kasih. pemerintah seperti itu. Iya, terima kasih. Iya, izin, Pak. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Izin Pak, yang tadi untuk poin plus sendiri dari program pre-college. Jadi program pre-college ini kan memperkenalkan siswa SMA untuk kuliah di luar negeri gitu. Misal untuk kuliah di suatu universitas itu bagaimana dia belajar bagaimana cara berkuliah, bagaimana cara bersosialisasi di universitas supaya nggak kaget. Ini sebenarnya program mandiri yang memang kalau mau daftar silakan ataupun tidak silakan kayak gitu. Tapi memang manfaatnya sangat besar. Kenapa? Karena memang siswa ini akan dibentuk selama programnya 1 sampai 4 minggu di universitas terbaik yang ada di Amerika Serikat. Lalu plus poinnya adalah bahwa nanti siswanya itu mereka akan belajar dengan dosen-dosen di universitas tersebut kayak gitu. Misalnya Hafsah sendiri di Brown University, dia akan belajar dengan dosen yang memang dari Brown University. Padahal Hafsah ini masih anak SMA kayak gitu. Jadi ingin merasakan kuliahnya seperti apa. Dan memang ini programnya berbayar individu, self-funded kayak gitu. Nah, tapi programnya sudah melingkupi tadi biaya kuliah, biaya hidup, yaitu dorm dan makan kayak gitu. Dan manfaatnya sendiri adalah nanti Hafsah ini akan dapat sertifikat kayak gitu. Sertifikatnya itu non degree, tidak bergelar kayak gini. Tapi dia sudah menyelesaikan course mata kuliah di pre-college Brown University. Nah, plus poinnya lagi adalah walaupun Hafsah hanya ikut program Brown pre-college program, dia itu tercatat resmi sebagai alumni dari Brown University. Jadi di hadapan kita ini sekarang ada alumni Brown University, Ivy League Amerika Serikat, kayak gitu. Tentunya ini pengenalan baru bagi orang Indonesia, karena memang di Indonesia tidak ada program pre-college seperti ini, kayak gitu. Jadi ini memang program yang dari Amerika Serikat. Sebenarnya di Amerika Serikat ini sudah lama, sudah dari 1800 ya, Brown sendiri. Dan dulu tuh yang daftar cuma 90, 100. Nah sekarang tuh ada ribuan. Udah ada berapa persen? 6.000 ya? Dalam satu circle itu. Jadi memang program ini sangat-sangat berkembang, terutama di Amerika Serikat. Memang belum banyak di negara lain seperti itu. Bagaimana siswa ingin merasakan kuliah langsung di Amerika Serikat padahal dia masih anak SMA gitu. Dan Hafsah sendiri ini luar biasa sekali karena beliau tidak hanya diterima di Brown University dan sudah menyelesaikan di Brown University, tapi juga daftar ke universitas lain dan diterima juga kayak di Cornell University, University of Pennsylvania, Harvard University, gitu, Columbia University. Jadi tentunya kalau misalnya siswa Indonesia ingin merasakan kuliah di kampus Ivy League Amerika Serikat, programnya 1 sampai 4 minggu itu bisa sekali dengan mengikuti program pre-college ini. Tentunya hal baru, tapi ini bisa menjadi pengalaman berharga kayak gitu untuk menjadi turning point kalau memang nanti goalnya adalah untuk kuliah di luar negeri seperti itu. Ya, kalau saya pribadi sih mungkin saya juga sebenarnya yakin lah ya, program ini bukan main-main lah ya, masih bermanfaat buat Hafsah lah ya, masih bermanfaat. Cuma kembali lagi tadi kalau tadi bapak tadi waktu mungkin
kalau dari segi biaya kan pasti tiap orang tua pasti punya perhitungan masing-masing. Iya. Nah, itu tadi saya sempat mention di undangan juga ada Ivy League? Ivy League. Ivy League. Nah, itu apa ya kalau boleh tahu? Baik, tadi Oke. jelaskan Mas. Ya. Iya izin Bapak. Jadi Ivy League ini adalah kampus universitas di Amerika Serikat yang topnya kayak gitu. Kalau iya universitas. Universitas. Iya. Jadi kelompok Ivy League ada 8 universitas. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar Columbia University, Harvard University, Princeton University, Yale University, oh ya, harusnya juga diterima di Yale University, Brown University, Dartmouth College. Nah ini adalah kumpulan kampus Ivy League di Amerika Serikat. Kampus Ivy League di Amerika Serikat ini, kalau kita lihat rankingnya, mereka ada di 10 besar universitas Amerika Serikat kayak gitu. Dan memang mereka fokus awalnya itu ada di liberal arts, tapi memang karena mereka sangat fokus di akademik, makanya mereka menjadi top. Dan universitasnya kalau misalnya Bapak Ibu ada rezeki ke sana, itu memang kampusnya kecil-kecil, mahasiswanya sedikit, kotanya juga bukan di kota besar, kecuali mungkin kayak di Harvard gitu. Tapi mereka sangat fokus terhadap akademik, makanya kenapa bisa rankingnya tinggi seperti itu, dan lulusannya diserap di dunia industri dengan cepat. Dan itu swasta semua ya Mas Vita? Iya betul, itu swasta semua. Swasta asosiasi lah ya. Jadi dulu itu Ivy League itu kumpulan universitas olahraga. Tadinya. Iya, pertandingan. Tadinya pertandingan aja Pak, lama-lama menjadi suatu istilah komunitas universitas yang paling topnya. Iya. Sebenarnya di setiap negara ini ada sebutannya Pak. Kalau di Amerika Serikat Ivy League, kalau di UK universitas bagusnya itu kumpulannya ada namanya Russell Group. Iya. Kalau misalnya di Australia ini Group of Age. Artinya Ivy League sudah ada kerjasama dengan kalau kami memang tidak kerjasama Pak, tapi kami bisa mengirimkan gitu Pak, karena memang tidak ada kerjasama Pak, langsung direct aja kita apply Pak. Gitu. Kalau misalnya kami tidak mengikuti yang short course-nya tapi mau langsung bisa kuliahnya itu bisa. Bisa. Karena memang kita mengenalkan ini kan karena ada banyak juga siswa-siswa di luar sana yang banyak yang belum tahu tentang program ini Pak. Sebenarnya kalau yang pada kesini tuh memang mau langsung pada kuliah, pada mau kuliah Pak. Gitu. Sebenarnya kita menghadirkan Hafsa di sini adalah untuk melihat gitu bagaimana sisi mahasiswa di Amerika Serikat sendiri, pengalamannya, bagaimana mahasiswa itu hidup di Amerika Serikat, bagaimana dia mengatur budgetnya, terus kehidupan kampus perkuliahannya seperti apa, kayak gitu. Tapi kalau dari sisi requirement-nya itu juga tetap kita bisa bantu kayak gitu. Tapi suatu poin yang memang akan didapatkan di sini adalah bagaimana mahasiswa hidup di Amerika Serikat dan menggambarkan tamu yang hadir di sini gimana sih di Amerika Serikat itu update-nya seperti apa kayak gitu. Ya, siap. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Setelah ini akan ada sesi foto bersama, juga ada nanti akan ada sedikit ngobrol sebentar gitu ya, akan bersama nanti bersama para orang belakang namanya Pak Seto. Tapi sebelum itu kita bisa foto terlebih dahulu begitu. Mungkin Bapak Ibu boleh bisa ke depan.